pemirsa, bagaimana kabar Anda hari ini? NTMC Redaksi kembali hadir bersama saya Bribtu Rizka. Untuk mengawali jumpa kita kali ini, tim redaksi sudah menyiapkan 5 berita utama dengan sejumlah informasi yang aktual dan terpercaya yang akan kami sajikan untuk Anda. Perkembangan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE tahap 2 terintegrasi dengan aplikasi layanan lain di setiap daerah. Pada tahap 2 terdapat penambahan 44 kamera yang disebar di seluruh 14 polda seluruh wilayah Indonesia. Tilang elektronik ini juga semakin canggih, dapat membantu menemukan pelaku kejahatan. Sebagai alat digital penegakan hukum di bidang lalu lintas dengan berbasis teknologi, Kapolri inginkan ETLE dapat terintegrasi dengan semua layanan publik, baik comment center maupun pelayanan lain di pemerintah daerah. Di antaranya yakni Dinas Perhubungan, Pemadam Kebakaran, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Dukcapil, dan juga stakeholder terkait pelayanan lainnya. Program pelayanan berbasis digital ini Kapolri minta agar terus diperbaharui agar tingkat kecelakaan di Indonesia dapat terus menurun. Di samping bisa membantu untuk melakukan penegakan hukum, namun sebenarnya di sisi lain kita memiliki database ini bisa menjadi data yang bisa dimanfaatkan kementerian lembaga terkait termasuk juga pemerintah daerah dengan sistem transformasi digital ataupun big data yang nanti kita sambungkan, di mana ETLE menjadi bagian untuk memperkuat sistem transformasi digital di Korlantas Polri menjadi database, kemudian juga ini mempermudah dalam hal memberikan pelayanan. Harapannya bahwa kemudian indeks keamanan, indeks ketertiban, perilaku berkemudi, dan indeks kelancaran ini juga akan menjadi semakin baik. Bisa juga kita gunakan untuk mensupport pada saat ada pelaku-pelaku kejahatan yang memang perlu kita cari dari big data ini. Ini adalah konsep kami ke depan. ETLE Nasional Presisi ini merupakan program Kapolri dalam penegakan hukum di bidang lalu lintas menggunakan sarana teknologi. ETLE Nasional Presisi juga sebagai upaya membangun lalu lintas yang aman, selamat, tertib, dan lancar, serta sebagai wujud pelayanan masyarakat. Sebelumnya, ETLE secara resmi telah diluncurkan oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit pada tahun 2021, dikembangkan dan dimaksimalkan pada tahap 1. ETLE Nasional Presisi digelar pada 12 polda, berhasil mengcapture pelanggaran lalu lintas 19.366.093. Berdasarkan data ETLE tahap 1 sampai periode 2021, ETLE mampu menurunkan pelanggaran lalu lintas sebanyak 20% sampai dengan 40%. Keberhasilan ETLE telah melalui uji sistem manajemen mutu dan telah mendapatkan sertifikasi ISO 9001:2015. Saat ini ETLE masuk pada tahap 2 dengan berbagai perkembangannya seperti ETLE bisa digunakan dengan 3 jenis kamera statis, kamera portable, dan kamera mobile. Pada tahap 2 ada 44 kamera yang tersebar di 14 polda yang sudah menerapkan ETLE Nasional Presisi di wilayahnya. Secara global pengembangan ETLE Nasional pada tahap 1 dan 2 yaitu telah diterapkan pada 26 polda se-Indonesia dengan 285 kamera. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menuturkan akan mulai menerapkan penindakan ETLE di jalan tol mulai 1 April 2022. Menurutnya ini merupakan inovasi terbaru dalam penanganan lalu lintas. Kamera ETLE tersebut akan menangkap pelanggaran overload dan batas kecepatan. Korlantas Polri akan mulai menerapkan penindakan elektronik atau ETLE di jalan tol mulai 1 April 2022 mendatang. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan terdapat 2 pelanggaran yang akan ditindak ETLE di tol. Yang pertama, pelanggaran terkait dengan kendaraan over dimension overloading atau odol, sehingga untuk menangkap pelanggaran kendaraan odol telah dipasang weight in motion atau WIM ketika melewati sensor WIM sehingga kendaraan yang membawa muatan berlebih akan langsung terdeteksi dan pelanggarannya langsung diterima ke back office ETLE Nasional Presisi Korlantas Polri. Selanjutnya yang kedua yaitu pelanggaran batas kecepatan di jalan tol. Untuk pelanggaran tersebut kepolisian memasang speed kamera yang bisa menangkap gambar kendaraan lengkap bersama plat nomor.
Jadi untuk etle yang terintegrasi dengan tol, ada dua jenis pelanggaran yang akan kita berlakukan. Yang pertama adalah pelanggaran overload, ya. Ini di tol Trans Jawa, ya. Kemudian yang kedua pelanggaran overspeed. Ini ada di tol Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kita sudah melakukan sosialisasi sejak dilaksanakan 1 Maret ya kalau nggak salah, 1 Maret sesuai dengan peraturan KAKOR, itu 30 hari untuk sosialisasi yang nanti akan habis di 31 Maret ya untuk sosialisasi. Tanggal 1 April artinya ini akan kita implementasikan. Brigjen Pol Aan Suhanan menjelaskan nantinya jika sudah diverifikasi pihaknya akan mengirimkan bukti-bukti pelanggaran lalu lintas di jalan tol ke alamat pemilik kendaraan. Untuk lokasi penerapan penegakan hukum melalui etle di jalan tol, dalam tahap awal penerapan dilakukan di jalan tol yang dikelola oleh Jasa Marga. Diharapkan dengan diberlakukan etle di jalan tol ini, pengendara mentaati aturan lalu lintas sehingga bisa mengurangi angka kecelakaan di jalan tol dan etle ini beroperasi non-stop. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan mengatakan pihaknya akan memasang speed kamera di sejumlah titik di jalan tol untuk mengintai pengendara yang kerap memacu kecepatan kendaraannya. Mulai 1 April 2022, pengendara yang berkecepatan tinggi melebihi batas kecepatan akan ditilang. Pengendara yang memacu mobilnya melebihi batas kecepatan di jalan tol akan ditilang mulai 1 April 2022 mendatang. Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan menyebut pihaknya akan memasang speed kamera di sejumlah titik di jalan tol untuk mengintai pengendara yang kerap memacu kecepatan kendaraannya. Peraturan kecepatan di jalan tol tersebut tertuang pada Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau LLAJ Pasal 23 Ayat 4. Tol ini. Betul, jadi sesuai dengan peraturan Menteri Perhubungan ya, untuk di jalan tol itu batas kecepatan itu 60 sampai maksimal 100 km per jam. Etle kita yang sudah terpasang di Trans Jawa dan Trans Sumatera itu sama ya, sedang sosialisasi, nanti 1 April kita akan implementasikan ya. Ketika kendaraan tersebut melampaui batas yang sudah ditentukan, otomatis kamera pintar kita ini akan mengcapture kendaraan tersebut ya. Ya, proses sama dengan tadi ya, setelah tercapture dikirim ke back office kita, divalidasi, dikonfirmasi, nanti akan dikirim kepada alamat yang ada di STNK. Itu perlunya konfirmasi. Belei tersebut kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Perhubungan tentang tata cara penetapan batas kendaraan Pasal 3 Ayat 4 pada Pasal 23 Ayat 4. Salah satunya disebutkan bahwa batas kecepatan di jalan tol yaitu 60 hingga 100 km per jam sesuai dengan rambu lalu lintas yang terpasang. Seperti diketahui, 1 April mendatang Korlantas Polri akan mulai memberlakukan etle di jalan tol dengan sasaran pelanggar kendaraan odol dan pelanggaran batas kecepatan di jalan tol. Dari Jakarta, Tim Liputan NTMC Polri. Ditlantas Polda Jawa Tengah mendapatkan apresiasi dan perolehan penghargaan terbaik dalam penerapan etle yang dinilai telah berhasil meningkatkan program keamanan dan keselamatan masyarakat di jalan raya. Direktur Lalu Lintas Polda Jawa Tengah memperoleh penghargaan terbaik dalam acara Integrated Road Safety Management System atau IRSMS Award 2022. Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kapolri saat menghadiri Rakernis Fungsi Lantas serta launching etle nasional presisi tahap 2 di Surabaya, Jawa Timur. IRSMS merupakan lomba aktivitas data laka lantas online atau IRSMS yang diselenggarakan Korlantas Polri yang diikuti seluruh Dirlantas Polda se-Indonesia. Kriteria yang dinilai yakni kinerja validitas, kecepatan pelaporan data laka lantas, dan penurunan angka fatalitas korban dengan terobosan-terobosan kreatif berbasis teknologi informasi yang tersinkronisasi dengan PT Jasara Harja. Kombes Pol Agus Suryo Nugroho di Dirlantas Polda Jawa Tengah memaparkan hingga Januari 2022 terdapat 90.000 pelanggar yang berhasil tercapture. Juga memiliki terobosan inovasi aplikasi digital untuk mengirim dan memonitoring dokumen konfirmasi etle yakni GoSigap. Jadi Polda Jawa Tengah ada ribuan kamera yang mengawasi pengguna jalan di wilayah Jawa Tengah.
Jadi kami sudah dapat apresiasi dengan Pak Gubernur. Jadi bulan Januari itu hampir 90.000 pelanggar kita tindak dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Kenapa? Dari men-capture, men-foto, validasi dan konfirmasi itu cepat di Jawa Tengah. Karena kami membuat terobosan yang tadinya ETLE itu bekerja sama dengan Pos dan Giro, kita sudah ada terobosan namanya GoSigap. GoSigap itu adalah kirim dokumen digital. Sehingga percepatan daripada validasi, kirim konfirmasi sampai brifa dan membrifa, Jawa Tengah tidak ada persoalan. Maka dari itu, dengan operasionalnya ETLE di Jawa Tengah, seluruh Jawa Tengah termasuk seluruh Polres sudah bisa melakukan penindakan dengan Electronic Traffic Law Enforcement. Dan tentunya diharapkan masyarakat sadar tidak usah harus diawasi polisi, karena di Jawa Tengah ada ribuan kamera yang mengawasi, yang bisa mengcapture, yang memfoto pelanggaran yang berada di jalan. Selain itu, Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa juga menerima penghargaan Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE Nasional Presisi dari Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo. Penghargaan tersebut diberikan Kapolri sebagai bentuk apresiasi pada Gubernur Kofifa yang gigih mendukung Polri dalam pengembangan ETLE Nasional tahap 2. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Liputan NTMC Polri. Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Firman Santiabudi, mulai mempersiapkan skema arus mudik dan arus balik di Tol Cikampek. Salah satunya dengan mengecek KM45, KM47, KM69, dan KM70 Tol Cikampek. Menurutnya tinjauan tersebut guna mempersiapkan fisik jalan tol yang akan dilalui pemudik. Dalam hal ini tentunya Korlantas akan berkoordinasi dengan Jasa Marga menghadapi arus mudik dan arus balik. Dalam tinjauannya di Tol Cikampek, Kakor Polri Irjen Pol Firman Santiabudi mengatakan, berdasarkan analisa awal perihal arus dan volume pada momen mudik, jumlah volume kendaraan di jalan tol dan arteri diperkirakan akan cukup tinggi. Namun, Korlantas akan terus memantau perkembangan ke depannya. Irjen Pol Firman Santiabudi mengungkapkan nantinya di kilometer 45, kilometer 47, kilometer 69, dan kilometer 70 Tol Cikampek akan dilakukan skema kontraflow bahkan one way jika terjadi kemacetan panjang saat mudik dan arus balik. Dan sampai saat ini sejumlah persiapan masih terus dilakukan. Tak hanya kilometer 45 sampai 70 Jalan Tol Cikampek Selatan Intren Sadang turut dilakukan pengecekan. Jalur ini diharapkan dapat mengurangi waktu tempuh perjalanan dari Jakarta menuju Cikampek dari sisi selatan jika telah beroperasi penuh. Saya bersama tim dari Korlantas hari ini mengunjungi rekan kita, mitra kerja kita yang nanti akan sangat erat berkaitan dengan kesiapan arus mudik. Jadi kita sekarang akan melihat langsung, berkoordinasi. Ini merupakan kegiatan lanjutan dari rapat-rapat yang sudah kita laksanakan terdahulu, sekaligus melihat perkembangan, evaluasi kesiapan fisik jalan tol khususnya, dan tentunya nanti arteri akan kita kerjakan lagi setelah ini untuk memastikan nanti cara-cara bertindak apa yang akan kita siapkan buat melayani masyarakat yang akan mudik. Besar harapan kami tentunya kesiapan ini dari semua aspek. Fasilitas sarana prasarana jalan, kemudian para petugas-petugas yang akan kita tempatkan, dan lebih penting lagi masyarakat yang akan kita layani juga nanti bekerja sama dengan apa yang akan kita terapkan untuk kelancaran pada saat mudik. Dalam tinjauan kali ini, Kakor didampingi Dirgakum Korlantas Polri Brigjen Pol Aan Suhanan, Kabak Ops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi, dan Kadenwal PJR Korlantas Polri Kombes Pol Juni. Dari Cikampek, Jawa Barat, Tim Liputan NTMC Polri. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini. Selalu simak informasi aktual dan informatif dari redaksi NTMC Channel Korlantas Polri yang kami himpun untuk Anda. Dan pemirsa, sejak tanggal 1 April 2022 sudah mulai berlaku penilangan elektronik di ruas jalan tol yang sudah terpasang ETLE. Untuk itu, masyarakat agar memperhatikan kecepatan kendaraannya di jalan tol agar tidak melebihi batas kecepatan maksimal, yaitu 120 km per jam. Dan segera laporkan kejadian-kejadian mengenai lalu lintas kepada kami dalam bentuk video maupun foto. Jangan lupa untuk kirim dan mention di Instagram @ntmcpolri, disertai dengan hashtag #LaporNTMC.
Untuk informasi lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda di 15669 atau melalui SMS Center di 9119. Saya Bribtu Rizka pamit undur diri. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi.